Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berkisah tentang seorang pria yang memiliki akses untuk masuk ke setiap rumah orang lain tanpa diketahui oleh si pemilik rumah. Dia dengan sesuka hati menikmati apa saja yang ada di rumah tersebut, menyiksa si pemilik rumah dan yang lainnya. Dan berikut adalah kisahnya. Di awal film terlihat seorang pria misterius yang mengendap-endap masuk ke dalam sebuah rumah yang diketahui merupakan kediaman dari pasangan suami istri bernama Tom dan Ellison. Pria misterius tersebut nampak sangat mencurigakan. Bahkan dengan begitu santuynya, dia masuk ke dalam kamar di mana Tom dan Ellison tengah bercinta. Seperti orang yang penuh dendam, tanpa basa-basi pria misterius tadi langsung menghajar Tom menggunakan benda tumpul hingga pria itu tersungkur tak berdaya. Sedangkan Ellie yang sempat kabur dari kamar kini berhasil ditangkap oleh pria misterius itu, lalu mengikat dan menggantungnya di dapur. Hal yang sama juga dilakukannya pada Tom dengan mengikat dan menempatkannya di batap. Bahkan pria itu dengan kejinya memotong jari Tom hingga putus. Kemudian pria misterius tadi mulai memasuki kamar dari pemilik rumah. Namun yang aneh, ia bukan mengincar benda-benda berharga seperti halnya seorang perampok, melainkan seperti mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Pria misterius ini sekarang menghampiri Ellie dan mengatakan bahwa ia merupakan sosok wanita baik yang selalu diinginkan oleh semua suami. Bahkan perlahan ia mulai melepaskan tali pada tubuh wanita itu hingga benar-benar melepas semua ikatannya. Pria itu juga mengajak Ellie menuju ke kamar dan menyuruhnya untuk berganti pakaian tidur. Namun entah apa yang merasuki pikiran pria tersebut, ia malah kini menyuruh Ellie untuk mandi terlebih dahulu. Keesokan harinya, pria misterius itu malah berkata pada Tom bahwa ia akan membangunkan Ellie yang disebutnya sebagai istrinya sendiri. Anehnya lagi, pria misterius itu juga meminta Ellie untuk memperlakukannya seperti suaminya sendiri, mulai dari memakaikannya ke meja hingga mengikatkan dasi untuknya. Hingga kemudian suasana menjadi berubah ketika pria itu menanyakan tentang penampilannya, dan malah dijawab oleh Ellie bahwa itu seperti pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Tom padanya. Dan sontak saja, hal tersebut membuat pria misterius itu menjadi sangat marah karena tak ingin disamakan dengan Tom. Ellie pun dibawa ke kamar mandi tempat Tom disekap. Hari pun berganti hari, dan Ellie tetap disuruh untuk melayani pria misterius itu, mulai dari membuatkan makanan, memakaikannya baju, hingga makan sepiring berdua. Selain itu, pria misterius tersebut juga menyuruh Ellie untuk mengenakan pakaian ala BDSM yang secara kebetulan sempat ditemukannya di lemari kamar. Namun lagi-lagi ia tidak bercinta dengannya. Malah pria misterius itu kini asyik menonton rekaman Tom dan Ellie yang sempat cekcok hingga melakukan kekerasan. Tidak hanya itu saja, selain berlaku kasar pada Ellie, ternyata Tom juga berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui oleh pria misterius itu ketika membuka HP Tom. Mengetahui hal tersebut, pria misterius itu nampak marah dan seolah tidak terima dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tom kepada Ellie. Alhasil ia menggoreskan tulisan di perut Tom menggunakan pecahan kaca. Keesokan harinya, Ellie yang mendapati Tom telah mendapat luka di perutnya, kini berniat untuk melakukan apapun agar bisa menyelamatkan suaminya itu, termasuk upayanya untuk menyerang pria misterius itu menggunakan pisau dapur. Namun sayangnya usaha tersebut harus gagal, hanya karena kecerobohannya yang terlalu terbawa emosi ketika membahas tentang mendiang anaknya, hingga membuat pisau itu pun terjatuh. Mungkin pria misterius ini adalah psikopat yang masih memiliki hati. Pria misterius itu tidak merespon upaya gagal yang dilakukan Ellie padanya. Malah ia justru masih merasa iba dengan wanita tersebut yang sangat setia pada suaminya dan tetap menerima Tom meski ia sering diperlakukan kasar.
Di malam harinya, ketika sang pria misterius dan Ellie akan makan malam bersama, secara diam-diam Ellie mencampurkan racun ke dalam minuman pria misterius itu. Namun sayangnya usaha tersebut juga lagi-lagi gagal, karena sang pria misterius yang telah mengetahui aksi tersebut berpura-pura menjatuhkan minumannya, sehingga ia pun tidak jadi meminum cairan racun yang diberikan Ellie padanya. Kemudian ketika keduanya telah siap untuk tidur, obrolan ringan sempat terjadi di mana Ellie sempat menanyakan tentang nama asli dari pria misterius itu. Namun pria tersebut justru menolak untuk mengungkapkan jati dirinya. Ia malah mengatakan bahwa Tom bukanlah sosok suami yang pantas untuk Ellie, tanpa mengatakan alasan yang pasti. Selain itu, pria tersebut juga menyarankan agar Ellie lebih berani untuk melawan. Seolah telah selesai dengan tugasnya, sang pria misterius kini meninggalkan rumah Tom dan Ellie. Tak lupa, ia juga meninggalkan sepucuk surat yang berisi ucapan terima kasihnya kepada Ellie untuk beberapa hari ini yang menurutnya sangat luar biasa. Pria misterius itu juga turut menuliskan namanya di akhir pesan tersebut, dan pria itu ternyata bernama Aaron. Sementara Ellie yang baru bangun dan menyadari kepergian Aaron, kini langsung bergegas menyelamatkan Tom yang masih terikat di kamar mandi. Sementara itu di tempat lain, terlihat Aaron yang tengah mereparasi sepatu di tempat kerjanya. Dan diketahui juga bahwa ia merupakan seorang tukang duplikat kunci yang biasa menangani permintaan pemilik rumah yang ingin menggandakan kuncinya. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Aaron kemungkinan kerap melakukan aksi serupa seperti yang dilakukannya pada Ellie. Dan kini ia kedatangan customer barunya yang ingin menggandakan kunci rumahnya. Aaron juga terlihat sangat mengamati gerak-gerik dari customer wanitanya itu. Dan ia pun menunjukkan senyumnya yang seolah menandakan bahwa kali ini ia akan kembali beraksi dengan target barunya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Itulah alur cerita dari film berjudul Deadly Virtuous Love yang rilis tahun 2014. Bagaimana pria asing yang dengan bebas masuk ke rumah orang lain dan melakukan apapun yang diinginkannya, termasuk menikmati wanita dari rumah tersebut. Namun di balik aksi keji itu, terdapat pesan yang sangat membekas bagi si pemilik rumah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?